Film ini berdasarkan kisah nyata yang sangat mengharukan dan menginspirasi. Menceritakan kisah Lali Sokolov, seorang pria Yahudi yang dipaksa bekerja dan ditahan di kamp konsentrasi Auschwitz selama Perang Dunia Kedua tahun 1942. Di sana, ia bertemu dengan Gita Furman, seorang tahanan perempuan, dan mereka jatuh cinta di tengah kejamnya perang dan penderitaan. Meskipun hidup dalam kondisi yang sangat mengerikan, Lali dan Gita berusaha untuk tetap hidup dan mencoba kabur dari sana setelah mereka dipenjara selama 3 tahun. Film ini menggambarkan perjuangan, keberanian, dan kekuatan manusia untuk bertahan hidup di tengah kekejaman perang. Sebelum lanjut, sebaiknya kalian subscribe dulu agar tidak ketinggalan cerita seru selanjutnya. Film dibuka dengan menampilkan seorang pria bernama Lali Sokolov yang merupakan mantan narapidana yang terjebak di penjara Auschwitz. Pada tahun 2003 tepatnya di Melbourne, Lali yang sudah tua menceritakan kembali kisah hidupnya saat terjadinya Perang Dunia Kedua pada tahun 1940 ketika Jerman menguasai Eropa. Pada saat Lali berada di penjara Auschwitz dan dia cukup dekat dengan seorang tentara Nazi yang bernama Bartsky. Karena merasa umurnya sudah tidak akan lama lagi, Lali menceritakan kembali suka dukanya saat berada di dalam kamp kerja paksa Nazi kepada seorang penulis yang bernama Heather Morris. Kisah bermula pada tahun 1942 di Slovakia, di mana malam itu ia hendak pulang bersama kekasihnya. Namun kebetulan dia melihat seorang pria yang sedang dikeroyok oleh 2 tentara. Dan ternyata, salah satu tentara itu adalah teman sekolahnya Lali yang bernama Boris. Karena tak terima dihina oleh si Boris, Lali pun langsung mendaratkan pukulan di wajah Boris. Dampak dari terjadinya perang membuat perekonomian terpuruk. Akibatnya Lali pun dipecat dari tempatnya bekerja. Setelah itu, Lali memutuskan untuk pulang kampung menemui keluarganya di desa. Akibat dari terjadinya perang, setiap keluarga diwajibkan mengirimkan 1 perwakilan untuk mengikuti pelatihan guna membantu pemerintah. Karena sang kakak sudah berkeluarga, akhirnya Lali memutuskan untuk pergi, meskipun sang ibu tidak setuju. Meskipun banyak hal negatif yang ia dengar, namun Lali tetap bersikeras untuk pergi. Singkat cerita, ibu dan adiknya pun mengantar Lali ke stasiun untuk pergi menuju Polandia. Setelah beberapa saat, kereta pun berhenti di sebuah stasiun. Di sana ia kembali bertemu dengan Boris, yang sedang bertugas di sana. Boris lantas memberi peringatan kepada Lali agar dia lari sejauh mungkin tanpa memberitahu apa alasannya. Namun karena ketatnya penjagaan, Lali merasa tidak mungkin untuk pergi dari sana. Lalu tiba-tiba, seorang pria tua yang hendak naik kereta dipukuli oleh tentara Nazi. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan panjang, kereta pun berhenti. Seluruh penumpang digiring untuk berbaris, serta barang-barang mereka dikumpulkan. Ternyata mereka semua akan dikirim menuju Auschwitz II untuk melakukan kerja paksa. Auschwitz II. Sesampainya di sana, semua pakaian tawanan dilucuti dan kepalanya dibotakin. Setelah itu, tangan mereka pun ditato sebagai identitas baru. Terlihat seorang pemuda bernama Harun tidak bisa menahan rasa sakitnya. Oleh sebab itu, Lali membiarkan tangannya ditato terlebih dahulu. Selama perjalanan menuju barak, Lali melihat ratusan orang yang sedang dipekerjakan secara paksa di kamp ini. Setelah itu, mereka ditempatkan ke dalam suatu barak yang diisi oleh banyak tawanan, sehingga untuk tidur pun sangat sempit. Malam pertama berada di dalam kamp ini, Lali tidak bisa tidur sama sekali, sehingga ia pun keluar dan melihat 3 tawanan yang sedang boker. Namun karena baunya sangat menyengat, Baretsky pun langsung menembak mereka. Inilah pertama kalinya Lali melihat pembunuhan di depan matanya. Esoknya setiap pagi, semua tawanan dikumpulkan untuk diabsen dan dipaksa untuk bekerja setiap hari tanpa diberi makan dan minum yang layak. Dari atas bangunan yang sedang dikerjakan, Lali melihat betapa luasnya kamp ini. Beberapa truk terus berdatangan silih berganti, membawa jasad-jasad para tawanan Yahudi dan lain-lain. Lali pun sudah mencium bau bangkai beberapa hari ini, yang ternyata berasal dari tumpukan mayat yang belum dikubur.
Jika mereka tidak ingin dikubur hidup-hidup, maka mereka tidak boleh menunjukkan bahwa dirinya sedang sakit, seperti yang sedang dialami oleh Lali saat ini. Esoknya ketika sedang diabsen, Lali yang tak kuat lagi berdiri akhirnya jatuh pingsan, sehingga ia pun dibawa ke kamar khusus mayat. Sebagai temannya, Aaron dan Thomas pun tak tega melihat keadaan Lali. Oleh sebab itu, Harun sengaja menumpahkan makanan untuk mengalihkan perhatian tentara Nazi. Kesempatan ini pun mereka manfaatkan untuk membawa Lali kembali ke dalam barak. Karena tidak mau berakhir di dalam kamp ini, keadaan Lali pun akhirnya berangsur pulih. Tak lama seorang tawanan bernama Pepan datang dan menawarkan pekerjaan yang sama dengannya, yaitu menjadi tukang tato. Akhirnya Lali pun setuju, karena dengan menjadi tukang tato, maka ia akan tinggal di kamar khusus dan mendapatkan jatah makan yang lebih layak. Tentara Nazi kembali memperlihatkan kekejaman mereka kepada salah satu tawanan yang dianggap sudah tidak layak untuk bekerja. Tak lama Baretsky pun menampar wajah Lali karena mempertanyakan berapa umurnya. Setelah kejadian itu, Lali pun diantar menuju kamarnya yang lebih layak. Kemudian esoknya, Lali bekerja menjadi tukang tato dengan dibantu arahan dari Pepan. Makanan yang ia dapatkan pun sudah lebih baik dari sebelumnya. Meskipun Lali dianggap sebagai anteknya tentara Nazi, Lali tetap mengunjungi teman-temannya di barak untuk memberikan makanan. Tak lama Lali pun dibuat terkejut karena Thomas mengatakan bahwa Aaron telah dibawa ke kamar gas, padahal dia tidak sakit. Menurut Thomas, siapapun yang dibawa ke kamar gas, maka sudah dipastikan mereka tidak akan kembali, karena kamp Auschwitz dikenal dengan kamp pemusnahan. Malamnya Baretsky menyuruh Lali untuk melihat dua jasad tawanan yang mati karena kelaparan. Hal itu disebabkan karena kelalaian Lali dalam mentato mereka, sehingga nomor tato mereka sama. Namun setelah Lali mengeceknya, yang satu ujungnya angka 8, sedangkan yang satu lagi ujungnya angka 3. Singkat cerita, Lali ditugaskan untuk mentato para tawanan wanita yang baru saja tiba. Di antara mereka, ada satu tawanan bernama Gita yang menarik perhatian Lali karena memuji mata birunya. Setelah itu Baretsky kembali mengajak Lali menuju kamp wanita untuk membuat tato lagi bagi para tawanan baru. Kemudian para tawanan wanita ini dibariskan dan dipisahkan antara yang masih sehat dan sakit. Tawanan yang sakit kemudian dikirim menuju kamar gas, sementara yang sehat ditugaskan untuk kerja mengecek koper-koper para tawanan yang baru datang dan melaporkan perhiasan yang mereka temukan. Gita juga menemukan beberapa perhiasan yang menggiurkan, namun ia harus melaporkannya jika ingin hidup. Karena terus memikirkan Gita, Lali pun bertanya kepada salah satu tawanan lain. Akan tetapi mereka tidak mengenalnya, karena raut wajah semua wanita terlihat sama, yakni dipenuhi kesedihan dan ketakutan. Namun tak lama kemudian Lali melihat keberadaan Gita, sehingga mereka berdua pun tersenyum bahagia. Namun Baretsky yang tidak suka, kemudian menyuruh Lali untuk menampar seorang wanita hamil. Mengetahui Lali ditugaskan di kamp wanita, banyak yang menanyakan bagaimana kondisi istri mereka. Salah satunya Thomas yang menanyakan mengenai istrinya yang sedang hamil. Karena tidak mau menyakiti hati temannya, Lali pun hanya bisa terdiam dan tidak berani mengatakan apa yang terjadi kepada ibu hamil tadi. Sementara di luar, Baretsky akhirnya tahu bahwa Lali menyukai seorang wanita yang tadi memanggilnya. This mind I can. That's the one you were looking for. Baretsky kemudian memberikan kertas dan pulpen agar Lali bisa menulis pesan untuk wanita itu. Namun sebagai imbalannya, Lali harus menulis kata-kata indah untuk kekasihnya Baretsky. That is the number? Romance is still the best way to achieve that. Di malam harinya, kepala barak membawa Gita keluar. Gita lalu memberinya cincin untuk menyuapnya. Namun ternyata Baretsky datang untuk memberikan kertas yang ditulis Lali untuknya. Kertas itu ternyata bertuliskan nama Lali sebagai bentuk perkenalan kepada Gita. Keesokan paginya, Baretsky memukuli Lali sambil mengatakan, suratnya sudah diberikan kepada Gita. Meski sikapnya sangat keras dan brutal, Lali merasa si Baretsky ini mempunyai sisi positif, karena ia peduli kepadanya. Suatu hari, Lali mendapatkan coklat yang diselipkan oleh petugas wanita. Sementara di sisi lain, saat sedang bekerja, tangan Gita terkena ujung koper yang tajam dan mengakibatkan darahnya terus menetes. Ia pun segera menutup lukanya dengan baju sebelum tentara Nazi melihatnya.
Perjuangan Lali akhirnya berhasil karena bisa bertemu dengan Gita. Lali kemudian memberinya makanan manis sebagai hadiah, sedangkan Gita membalasnya dengan memberikan sebuah cincin agar bisa digunakan oleh Lali. Rupanya mereka berdua menyuap petugas agar bisa bertemu lagi, dan di saat itulah Lali baru mengetahui jika nama wanita pujaannya adalah Gita. Meskipun surat cinta dari Lali sangat berharga untuk Gita, namun dia tidak punya pilihan lain dan menggunakannya sebagai pengganti tisu toilet. Selama bekerja, Gita sangat piawai menyembunyikan perhiasan di dalam mulutnya. Setelah menyuap kepala barak, Gita dan Lali diberi kesempatan bertemu di dalam barak. Tentu saja hal itu membuat keduanya sangat senang. Berbeda dengan Thomas, yang sudah tidak sanggup lagi bertahan di dalam penjara ini, ia sengaja memancing amarah tentara seolah ingin kabur. Sebagai konsekuensinya, seluruh tahanan menyaksikan hukuman gantung untuk Thomas dan 2 orang lainnya. Suatu hari Gita kembali dipanggil Baretsky untuk diajak bercumbu karena kondisinya sedang oleng. Namun beruntung Baretsky mengurungkan niatnya karena melihat luka di tangan Gita, hingga Baretsky pun menyuruhnya untuk tidur. Setelah itu, Baretsky pun pergi ke barak pria dan memanggil Lali keluar. Dia mengatakan kepada Baretsky kalau Gita sudah terinfeksi. Someone sees it. Jika tentara Nazi mengetahui luka di tangannya, maka Gita akan dianggap sudah tidak berguna dan akan dimasukkan ke dalam kamar gas. Karena perhiasan yang Gita sundukkan sudah tidak bisa disimpan di balik papan lagi, Lali pun menyembunyikannya di dalam kasur. Namun tiba-tiba Baretsky muncul, dan beruntung saja dia tidak melihatnya. Good morning, Blockfjord. Have you heard anything yet? Beberapa hari kemudian, Lali terlihat galau karena mengkhawatirkan kondisi Gita. Apalagi beberapa hari ini dia tidak melihat keberadaan Gita. Ternyata Gita bersembunyi di balik tumpukan pakaian. Karena jika petugas melihatnya, sudah dipastikan Gita akan dikirim ke ruangan gas beracun. I have told the girls that if they don't discard the crumbs from the pockets to attract other rodents. Karena melihat seorang napi bernama Leon sedang dipukuli, Lali berinisiatif merekrutnya menjadi ahli tato. Dan karena didukung Baretsky, napi yang merasa tertolong ini langsung ikut. Esoknya, karena Lali menanyakan Gita kepada Baretsky di depan tentara lain, Baretsky pun pura-pura memukul Lali dengan kursi, agar kedekatan mereka tidak tercium oleh tentara lain. Untuk pertama kalinya, Leon bertugas sebagai tukang tato baru yang dilatih oleh Lali. Suatu hari, Lali kembali menyuap Marta agar ia bisa bertemu dengan Gita. Lali pun terkejut setelah melihat kondisi Gita yang sangat lemah. Gita nampak senang bisa bertemu lagi dengan Lali. Dia pasrah jika memang ajal akan menjemputnya. Tapi Lali tidak mau menyerah. Dia berjanji akan mencari obat untuknya. An old man, bad won't touch you. Go. Can you get medicine? No. Setelah kembali ke barak, Lali cukup terkejut karena banyak orang yang dicampur adukan antara pria dan wanita, termasuk anak-anak yang sedang main di kamarnya. Sempat khawatir perhiasannya hilang, namun alhamdulillah masih aman berada di dalam kasurnya. Di pagi hari, seorang kaum Gypsy bernama Nadia mencoba memperkenalkan dirinya kepada Lali, namun Lali tidak mau meresponnya. Siangnya, Lali melihat Leon sedang dipukuli napi lain yang tidak suka kepadanya. Namun tiba-tiba secara kebetulan, Baretsky menugaskan Lali dan Leon membuat tato bagi para pasien yang ada di klinik pimpinan Dr. Skauman. Kondisi klinik penjara ini benar-benar miris, dipenuhi pasien yang mengalami penyakit fisik, mental, dan psikologis. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Lali meminta perawat untuk memberinya obat dengan tanda-tanda luka demam, berkeringat, dan menggigil. Penyakit sepsis yang menginfekti itu perlu diberikan antibiotik. Akhirnya obat itu dia titipkan kepada temannya Gita. Namun ada perasaan bersalah dalam diri Lali, karena untuk mendapatkan obatnya, Lali harus melakukan sesuatu yang buruk. Ternyata, perawat ini tidak bisa memberikan obatnya, karena semua pasien membutuhkan. Lali pun meminta bantuan Dr. Skauman yang ditugaskan di klinik ini.
Karena Lali adalah seorang pembuat tato, dia beralasan butuh obat itu untuk pencegahan. Dokter militer ini akan memberikannya. Namun sebelum itu Lali harus mengarahkan para pasien wanita yang sudah tanpa busana untuk dibawa ke lapangan. Awalnya Lali tidak mengerti apa maksudnya. Namun ternyata mereka semua dibiarkan mati kedinginan di lapangan ini. Inilah alasan Lali merasa bersalah, sampai peristiwa itu tidak bisa ia lupakan saat ini. Leon memberikan botol minuman yang ia dapatkan dari orang Polandia. Sialnya seorang tentara melihat Lali menyembunyikan botol itu di balik celananya. Lagi-lagi, Barecki menyelamatkan Lali dari hukuman dengan mengatakan, minuman itu miliknya. Akhirnya Lali merasa lega, karena Gita sudah kembali pulih. Singkat cerita, setelah Perang Dunia berakhir, Lali dan Gita pun menikah, dan hidup bersama sampai 55 tahun. Dan Gita baru saja meninggal 3 bulan yang lalu. Salah satu mantel peninggalan Gita diberikannya kepada Morris. Tak hanya itu, Lali menunjukkan lukisan Nadia yang sengaja dibuat untuknya. Apa sebenarnya peran Lali dan Gita sampai Nadia menghormati orang Gypsy ini? Rupanya, anak-anak yang bermain di kamarnya Lali adalah anak Nadia. Bagi Lali, Nadia mengingatkan dia kepada adiknya. Singkat cerita, Lali melihat Leon jalan sempoyongan. Rupanya satu-satunya barang berharga miliknya telah diamputasi. Lalu saat kembali ke barak, beberapa tentara menemukan banyak perhiasan di dalam kasurnya Lali. Seorang napi cantik bernama Chilka ditugaskan mendata para tahanan. Chilka nampak cuek dan tidak peduli, meski ada napi lain yang meminta bantuannya dan tiba-tiba ditembak mati tepat di hadapannya. Setelah terciduk, Lali dipaksa oleh salah satu komandan militer untuk mengatakan siapa napi yang membantunya mencuri perhiasan itu. Karena tidak mau membahayakan Gita, Lali memilih untuk bungkam. Akibatnya Lali dihajar terus-menerus sampai dia bicara. Names? Names. Kesedihan mulai dialami oleh Gita karena Leon sendiri tidak tahu di mana keberadaannya. Kemudian tiba-tiba terdengar bunyi alarm, pertanda adanya napi yang kabur. Chilka nampaknya dekat dengan komandan Nazi. Kesempatan ini dimanfaatkan Gita untuk melihat buku catatannya. Gita berhasil menemukan lokasi keberadaan kekasihnya itu. Tetapi, aksinya itu diciduk oleh Chilka yang langsung melaporkannya kepada Barecki. Tapi karena Barecki mengetahui Gita adalah kekasihnya Lali, dia pun tidak mempermasalahkannya. Rupanya napi Algojo yang ditugaskan untuk memukuli Lali tidak sejahat penampilannya. Dia minta maaf karena pemukulan yang ia lakukan hanya sebatas menjalankan perintah atasan. Jika Lali tidak menyebutkan nama yang diinginkan komandan, maka ia akan dibunuh. Jadi ia meminta Lali bertahan dari pukulannya agar tetap hidup. Sementara Gita secara tersengaja bertemu kerabatnya di kamp ini, dia ingin tahu kabar orang tuanya yang terakhir kali ia tinggalkan sudah mendapat paspor ke Turki. Namun nahasnya, paspor itu tidak pernah tiba, dan itu artinya kemungkinan besar mereka mengalami nasib yang sama. Sudah lama Gita kehilangan Lali dan sudah tidak tahu lagi bagaimana nasibnya, dan Gita juga harus kehilangan keluarganya. Gita merasa tidak sanggup, tidak punya alasan lagi untuk bertahan hidup. Dia lebih banyak melamun, dan sudah tidak peduli lagi meski tentara akan memberinya hukuman. Namun setelah melihat kerabatnya itu dipukuli, Gita harus kembali bangkit memberinya semangat agar tetap kuat. Gita lalu meminta Chilka yang dekat dengan sang komandan untuk membebaskan Lali yang berada di blok 11. You can ask her, Schwartzberg. It's pain. Saat Lali dibawa keluar, ia kembali menyaksikan kejaman tentara Nazi yang mengeksekusi mati beberapa tahanan. Lali. Lali sendiri ternyata dibebaskan, dan saat tiba di barak, Nadia langsung memeluknya. Di saat Lali beristirahat untuk memulihkan lukanya, Barecki langsung meneriakinya untuk bangun. Dia mengatakan Lali dibebaskan karena Barecki punya teman para petinggi militer,
Tapi tiba-tiba Baretsky langsung marah dan berniat akan menyakiti anak kecil ini karena tidak terima dituduh telah melaporkan Lali. Morris terkena serangan panik karena makin kesini Lali menceritakan bentuk kekejaman Nazi yang makin menggila. Hal itu pun membuatnya stres. Setelah kondisinya membaik, Morris menunjukkan 150 halaman yang ia tulis sesuai dengan ceritanya Lali. Gita pun berterima kasih atas bantuan Chilka. Dalam sejarahnya, setelah 3 tahun perang, Chilka dibawa pihak Rusia selama 10 tahun berada di penjara Siberia karena telah dianggap membantu tentara Nazi. Tetapi Lali tidak dihukum meski menjadi ahli tato, karena Lali dianggap membantu mereka. Akhirnya Gita merasa lega bisa berjumpa lagi dengan Lali, meski tubuhnya dipenuhi bekas luka. Di sisi lain, Lali sudah merasa dekat dengan Nadia dan kaum Gypsy lainnya. Tetapi suatu malam, mereka semua dibawa pergi secara paksa oleh ratusan tentara untuk dibantai habis. Not the women and children. Namun Baretsky kembali mengajak Lali untuk bekerja. Sejak saat itu Nadia dan anak-anaknya hanya menjadi sebagian kenangan Lali selama mendekam di penjara ini. Gita tersenyum saat melihat pesawat, yaitu simbol adanya harapan untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan. Malam itu alarm kembali berbunyi. Tentara Nazi disibukkan dengan kaburnya 2 orang tahanan. Gita mendapat informasi bahwa 2 tahanan itu berhasil kabur dan belum ditemukan sampai saat ini. 2 tahanan itu diketahui bernama Mordowick dan Rosin. Gita berharap mereka akan memberitahu dunia apa yang terjadi di penjara ini. Lalu salah satu tahanan nekat mencuri besi yang digunakan Lali membuat tato untuk menyerang tentara. Alhasil Baretsky yang berada di sana tidak segan-segan membunuhnya. Di saat Gita dan kerabatnya sedang mengobrol, tiba-tiba seorang tahanan bernama Esther meminjam jarum untuk menjahit bajunya. Sebagai orang tua, Bella mengetahui bahwa Esther sedang hamil tua. Gita meminta teman-temannya merahasiakan hal ini karena sangat berbahaya bagi Esther. Sialnya, obrolan mereka sepertinya didengar oleh Martha. Gita kemudian menemui Martha yang berencana mengirim Esther ke rumah sakitnya penjara ini. Namun Gita tidak setuju dan meminta Martha mengizinkan Esther tinggal di barak ini dengan imbalan perhiasan yang diberikannya. Esther pun merasa senang, apalagi teman-teman memberikan makanan yang sangat dibutuhkan bayi di dalam kandungannya. Lali memanggil tahanan bernama Mordowick yang sudah berhasil kabur namun malah kembali ke camp ini. Dia mengaku sudah sampai ke Slovakia untuk menceritakan apa yang terjadi di penjara ini. Agar tentara Nazi tidak tahu bahwa ia pernah kabur, identitasnya pun dirubah dengan cara Lali membuat gambar mawar di atas tatonya. Fakta sejarahnya dia berhasil hidup sampai tua, dan atas keberaniannya itu dia berhasil menyelamatkan banyak nyawa. Suatu malam Esther merasakan gejala akan melahirkan. Karena tidak ada tempat, Gita dan temannya mempersiapkan alat-alat seadanya untuk membantu Esther lahiran. Setelah beberapa kali berusaha, akhirnya Esther berhasil melahirkan bayi perempuan dengan selamat. Martha mengawasi prosesnya dan ikut merasa senang, termasuk seluruh tahanan wanita yang berada di barak ini menyambut kehadiran si bayi. Beberapa hari kemudian, Martha memanggil beberapa tahanan yang disebut. Ternyata salah satunya adalah Esther. Karena Esther memiliki bayi, Bella merasa tidak tega melihatnya. Lalu dia mengorbankan dirinya menggantikan posisinya Esther. Ratusan wanita yang dipanggil ini hendak dieksekusi mati di ruangan gas beracun. Singkat cerita, karena Nazi telah kalah dalam Perang Dunia II, situasi dalam penjara ini mulai kacau. Gita dan teman-temannya ditugaskan untuk menghancurkan seluruh berkas. Rencananya, seluruh penghuni di camp ini akan dipindahkan ke lokasi lain. Karena itu selama berjalan kaki, Gita dan Chilka disarankan untuk kabur ke desanya di Poriba. Ribuan tawanan sudah menjadi jasad dan sisanya dipaksa untuk berjalan kaki. Mengetahui para tawanan wanita keluar dari camp ini, Lali segera mencari Gita. Setelah berhasil menemukan Gita, Lali menyuruhnya kabur ke Bratislava dan menemukan toko skon untuk meminta bantuan manajernya yang bernama Pavlik. Lali sendiri berjanji akan menemukan Gita lagi. Menjelang perpisahan, Baretsky merasa galau, karena baginya Lali sudah seperti saudara.
Sekarang giliran para tahanan pria yang digiring keluar camp dengan berjalan kaki tanpa bekal makanan dan minuman. Rumornya mereka semua akan dipindahkan ke Austria. Selama di perjalanan, Lali menyembunyikan beberapa butir berlian di bawah lidahnya. Mereka sempat ditempatkan di camp Mauthausen selama beberapa minggu. Saat memasuki hutan, Lali memutuskan untuk kabur. 3 tahun lamanya terjebak di dalam penjara paling mengerikan ini. Akhirnya Lali berhasil menghirup udara bebas. Dia berjalan berhari-hari lamanya tanpa makanan dan minuman. Sementara itu, tepatnya bulan Januari tahun 1945 di Polandia, teman kita sudah merasa tidak sanggup lagi untuk berjalan di dalam hutan bersalju yang sangat dingin. Dan fisiknya pun semakin lemah, meski Gita sudah membantunya. Dalam kondisi tubuh yang sudah kering dan sangat lemah, Lali akhirnya menemukan markas militer Rusia yang terletak di Austria, tepatnya pada bulan April tahun 1945. Lali mengaku sebagai tahanan tentara Nazi yang berhasil melarikan diri. Setelah diberi air minum, Lali dibawa masuk untuk diberi makan. Meski tubuhnya sudah dihangatkan, Gita akhirnya kehilangan sahabatnya. Jasadnya digeletakkan begitu saja tanpa dikubur. Sedangkan Lali terlihat begitu lahap setelah diberi makan dan minum oleh tentara Rusia. Sementara Gita dan temannya nekat kabur ke dalam hutan bersalju. Layaknya seorang sultan bangun dari tidur, sebotol susu segar sudah disiapkan untuk Lali. Di sisi lain, Gita dan temannya sudah tiba di rumah teman mereka. Mereka tidak bisa berlama-lama di sini, karena desa ini sudah dikuasai Rusia. Masalah besar jika tentara mengetahui ada mantan tahanannya Nazi di rumah ini. Setelah mendapatkan kepercayaan tentara Rusia, Lali pun memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur kembali ke kampungnya. Sementara itu, Gita dan temannya memukuli tentara Rusia yang menciduk mereka. Setelah perjalanan panjang, akhirnya Lali tiba di rumah orang tuanya. Dia sangat senang saat bertemu dengan adiknya, namun faktanya orang tua dan kakaknya pergi tidak lama setelah Lali pergi. Tetapi adiknya berhasil selamat karena dia disembunyikan di rumah tetangganya. Lali kemudian menceritakan tentang Gita, dan setelah itu dia pergi ke kota Bratislava dan berharap Gita sudah berada di sana. Sesampainya di sana, ternyata toko yang dulu tempat Lali bekerja sudah tutup. Lali pun masuk ke media center untuk menuliskan pesan di sebuah kertas. Berharap jika Gita datang, maka ia akan melihatnya. Sambil menunggu, Lali memanfaatkan kudanya untuk mencari uang sebagai alat transportasi. Ternyata Gita dan temannya tiba di kota ini juga. Karena toko yang Lali sebutkan sudah tutup, mereka lalu masuk ke media center. Tetapi pesan yang Lali tulis terjatuh. Untung saja Gita melihat Lali, dan mereka berdua sangat senang karena bisa bertemu kembali. Singkat cerita, mereka berdua pun menikah, kemudian pindah ke Australia. Namun ujian hidup belum selesai sampai di situ, karena bayang-bayang Baretsky tidak pernah lepas dari hidupnya Lali. Suatu hari, polisi Australia membawa surat dari konsul Jerman. Ternyata Baretsky yang dituntut karena kejahatan perang, meminta bantuan Tuan Lali agar bisa meringankan hukumannya. Lali pun terkejut, dan karena masalah ini, Lali dan Gita pun cekcok. Akhirnya Lali menyampaikan pernyataan brutal dan kejinya yang dilakukan Baretsky. Meski kebenaran lainnya, Lali masih bisa hidup sampai sekarang karena bantuan Baretsky. Dan ternyata fakta yang terjadi, Baretsky memilih untuk gantung diri di dalam penjara. Lali begitu senang kala Gita mengatakan bahwa dirinya sedang hamil. Di akhir cerita, Lali mengajak Morris mengunjungi Auschwitz. Lali pun berbaring, dan saat itulah ia mengembuskan nafas terakhirnya. Di tahun 2006, Morris membagikan kisah hidupnya kepada dunia, meski butuh 11 tahun untuk menemukan penerbit buku tersebut. 6 juta orang yang tewas kala itu, kebanyakan dihabisi di dalam kamar gas. Dan film pun selesai. Semoga dapat diambil pelajarannya, dan sampai jumpa di alur cerita film seru selanjutnya.